Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi yang dirangkum oleh tim liputan kami di lapangan akan segera kami hadirkan dalam Kabar Siang. Bersama saya Nona Lestari, inilah Kabar Siang selengkapnya. Saudara, sebagai ungkapan duka atas musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, Bupati Siak Alfedri mengunjungi kediaman orang tua dari Sertu Yoto Eki Setiawan di Kampung Jati Baru, Kecamatan Bungaraya. Saudara, sebagai ungkapan duka atas tenggelamnya kapal KRI 402 di perairan Bali, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI yang didampingi Asisten 1 Budiono kemudian Camat Bungaraya mengunjungi secara langsung kediaman salah satu korban dari kapal selam KRI 402, yakni di kediaman Bapak Handoko yang merupakan orang tua dari Sertu Mbah Eki Setiawan yang gugur pada insiden tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Dalam kunjungan ini, Bupati Siak menyatakan bela sungkawa atas kepergian Sertu Eki Setiawan pada insiden tersebut. Bupati Siak Alfedri didampingi Wakil Bupati Siak terpilih Husni Merza, Asisten 1 Budiono, Camat Bungaraya Amin Soimin, Sekcam Bungaraya dan Penghulu Jati Baru kunjungi kediaman orang tua Yoto Eki Setiawan di Kampung Jati Baru, Kecamatan Bungaraya pada Selasa sore. Kunjungan tersebut sebagai ungkapan duka atas musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali bersama 53 awak kapal. Bupati Siak mengungkapkan bahwa kabar tentang keberadaan orang tua Yoto Eki Setiawan, Kris Handoko yang berada di Kecamatan Bungaraya, telah diterimanya pada Senin malam. Namun karena kesibukan tugas sehingga kunjungan ini baru dilaksanakan. Beliau menyatakan kehilangan sosok putra terbaik Yoto Eki Setiawan yang mengabdikan diri sebagai anggota TNI Angkatan Laut, seraya mendoakan almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum yang gugur, Allah swada, Allah mustahid, yang punya dosa Allah SWT. Diterima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan masuk surga dan tenang insyaallah. Tentu kami mendapatkan berita bahwa orang tuanya Sertu Mbah Eki ini ada di Bungaraya ya hari Senin. Karena hari Senin saya kan itu pulang dari Jakarta ke acara di Perjikanan. Tentu kita kehilangan orang kita terbaik yang mengabdi di TNI Angkatan Laut, khususnya di kapal selam. Dalam kunjungan ini, Bupati Siak juga sempat melihat sepatu kiriman sang kakak dan membaca pesan WhatsApp Thomas Prabowo, adik dari Yoto Eki Setiawan, bersama almarhum beberapa hari sebelum tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402. Selain memberikan dukungan kepada adik almarhum, Yoto Eki Setiawan, Thomas Prabowo yang bercita-cita meneruskan jejak sang kakak di TNI Angkatan Laut, Bupati Siak juga memberikan santunan bagi keluarga korban yang diterima langsung ayah kandung almarhum Kris Handoko. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, duka mendalam yang dirasakan oleh orang tua Sertu Yoto Eki Setiawan, salah satu awak kapal yang ikut gugur dalam misi peluncuran torpeda dengan kapal selam Nanggala 402, berharap agar anaknya bisa kembali dengan selamat meski telah dinyatakan gugur. Yang jelas anaknya dia tuh mandiri. Prinsipnya yang jelas punya prinsip yang kuat. Dalam segala bidang apapun dia nggak bakal tergoyahkan. Sedangkan masuk ke situ aja dia kan punya prinsip sendiri juga, bukan dorongan dari orang tua. Kalau nggak salah tahun 2015 masuk dalam prajurit. Kalau setahu saya firasat nggak ada, cuman sebelumnya ya 2 minggu yang lalu dia kirim sepatu sama adiknya di sini. Jadi setelah kirim sepatu, karena adiknya tuh yang satunya tuh kiri kan, nah,
abangnya lagi itu ya adiknya yang namanya Thomas itu, dia bilang ngechat lagi ke sana, oh ya besok deh Mas sudah berangkat berlayar, besok kalau Mas sudah mendarat tak kirim lagi, dia bilang begitu. Cuma itu doang. Kalau harapan orang tua yang jelas harapannya masih bisa diselamatkan, terutama ya kedua kalinya seandainya itu pun terjadi, itu gugur membela negara. Jadi saya pun udah ikhlas, karena memang udah kemauannya di situ, dia berjuang demi negara. Nah, apapun ceritanya kita harus mengikhlaskan. Saudara, duka mendalam akan gugurnya prajurit KRI Nanggala 402 juga dirasakan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Siak fraksi PDIP Rakip yang merupakan tetangga dekat keluarga korban, Sertu Bahyoto Setiawan di Kampung Jati Baru, Kecamatan Bungaraya. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban kapal selam KRI Nanggala 402 Sertu Bahyoto Eki Setiawan yang gugur bersama 52 prajurit lainnya di perairan Bali. Sertu Bahyoto Eki Setiawan merupakan sosok yang baik di mata keluarga. Meski jarang bertemu, namun kedekatan keluarga selalu terjalin dengan komunikasi via telepon dan WhatsApp. Duka mendalam akan kehilangan sosok yang bertanggung jawab dan baik tersebut juga disampaikan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Siak fraksi PDIP Rakip yang merupakan tetangga dekat ayah kandung Sertu Bahyoto Eki Setiawan di Kampung Jati Baru, Kecamatan Bungaraya. Yang jelasnya kami selaku warga Sertu Jati Baru sangatlah kehilangan. Jadi karena kami juga untuk adik ini ke Angkatan Laut ini dulu yang untuk mengurus administrasi ke Indonesia. Jadi jelas saya sekarang kehilangan itu kan membela negara yang berasa apa yang diperbuat menjadi amal baik. Sebagai salah seorang yang pernah membantu proses kepengurusan administrasi pendidikan Sertu Bahyoto Eki Setiawan di Angkatan Laut, Rakip sangat mengagumi dan kehilangan yang mendalam atas duka tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, putranya gugur dalam misi yang mulia. Ayah kandung Sertu Bahyoto Eki Setiawan ungkapkan, putranya merupakan sosok yang baik, mandiri, dan juga membanggakan. Sosok yang baik, mandiri, dan membanggakan bagi keluarga besar Bapak Kris Handoko ini gugur saat menjalankan tugas di perairan di Laut Utara Bali. Sertu Yoto Eki Setiawan merupakan putra pertama pasangan Bapak Handoko dan Ibu Rusini yang lahir di kota Cilacap. Sejak usia 3 tahun, Sertu Eki Setiawan memang telah berpisah dengan ayah kandungnya dan diasuh langsung oleh ibu kandungnya di Pulau Jawa. Sementara ayah kandung Sertu Eki Setiawan berdomisili di Kampung Jati Baru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Sejak memutuskan untuk masuk di Pusat Pendidikan Khusus Sekolah Kapal Selam, Sertu Eki Setiawan sudah 2 kali berkunjung ke Kabupaten Siak. Tidak ada firasat yang dirasakan pihak keluarga atas tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Namun kejanggalan dirasakan pihak keluarga dikala Sertu Eki Setiawan tidak memberi kabar ketika akan berangkat bertugas menggunakan kapal selam. Sebab selama 2 tahun bertugas di KRI Nanggala 402, Sertu Eki Setiawan kerap memberi kabar di setiap keberangkatannya bertugas dengan pesan jangan diharap pulang. Kalau setahu saya firasat nggak ada, cuman sebelumnya ya 2 minggu yang lalu dia kirim sepatu sama adiknya di sini. Jadi setelah kirim sepatu karena adiknya tuh yang satunya tuh kiri kan, nah, abangnya lagi tuh ya adiknya yang namanya Thomas itu, dia bilang ngechat lagi ke sana, oh ya besok deh Mas sudah berangkat berlayar, besok kalau Mas sudah mendarat tak kirim lagi, dia bilang begitu. Cuma itu doang. Kris Handoko juga menceritakan bahwa pertemuan bersama putra kandungnya di saat resepsi pernikahan Sertu Bah Eki Setiawan dan Mita pada 8 November 2020 lalu
menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan, meskipun ia telah mengikhlaskan kepergian putra tercintanya. Bahkan sebelum kejadian, Sertu Eki Setiawan sempat mengirimkan sepatu untuk adiknya di Kampung Jati Baru, Kecamatan Bukaraya. Kepergian Sertu Eki Setiawan meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi sang istri yang saat ini tengah mengandung. Komunikasi pihak keluarga bersama keluarga sang istri pun terus dilakukan. Selamat jalan putra terbaik bangsa, tunai sudah janji bakti, sesuai dengan motomu. Tabah sampai akhir, Jales Peva, Jaya Mahe, di laut kita akan terus jaya. Dari kecil dia tuh, ya karena gimana ya, dia memang udah ditinggalkan sama aku dari kecil, intinya gitu. Jadi dia merasa ditinggal sama orang tuanya, dia jadi merasa prihatin, ya, merasa harus mandiri lah. Jadi sifat mandiri dia tuh udah betul-betul bagus. Ya. Orangnya bijak, segala apapun yang dia hadapi selalu dihadapi dengan bijak. Selamat jalan Sertu Eki Setiawan. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, malam ke-15 Ramadan 1442 Hijriah, pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan safari Ramadan di Kampung Kumbara Utara, Kecamatan Kerinci Kanan. Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Siak pada malam ke-15 Ramadan berlangsung di Masjid Baitul Mutakin Kampung Kumbara Utara, Kecamatan Kerinci Kanan, dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di tiap kegiatannya. Bupati Siak Alfedri beserta rombongan mengikuti kegiatan mulai dari berbuka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah, dan bersilaturahmi bersama masyarakat setempat. Pada kesempatan ini, Bupati Siak Alfedri dalam sambutannya menghimbau bahwa dengan meningkatnya kasus COVID-19, masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Siak hari ini sedang positif 100%. Rumah sakit Siak sudah aman, itu Pak. Jadi makanya harus dilakukan pencegahan secara bersama-sama. Caranya tidak diarahkan oleh Menteri Kesehatan, oleh Menteri Agama juga. Ya sudah dilakukan daripada dalam Ramadan dan berjamaah lainnya berjalan, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun. Hal yang sama juga disampaikan Camat Kerinci Kanan Muhammad Hasan Lutfi dengan diperbolehkannya beribadah Ramadan masa pandemi COVID-19 berjamaah di masjid, tentunya masjid menyediakan fasilitas sesuai protokol kesehatan. Selain bersilaturahmi juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis berupa sejadah Al-Quran dari LPTQ dan CSR Bank Rio Kepri sebesar 10 juta rupiah. Dari Kerinci Kanan, Tim Liputan mengabarkan. Informasi mengenai safari Ramadan pemerintah Kabupaten Siak akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini.
Amping, Grand, Gerak. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang Mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Aku ngentemu dulu nih. Pak Amin deh, mana aku pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dia katu di lambung. Ibu nih aku pasal nih. Aduh. Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya, Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Warung Wanita Kerudung. Warung memiliki jak berbagai mode pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warungjak_indonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love Donat 1001. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Saudara, rombongan safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak di hari ke-14 Ramadan 1442 Hijriah yang dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Siak menyambangi masyarakat Kampung Tasik Seminai, Kecamatan Koto Gasik.
Dari rangkaian kegiatan Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak, Sekretaris Daerah Arfan Usman berkesempatan mengunjungi Kampung Tasik Seminai, Kecamatan Kotogasip. Camat Kotogasip Diki Sofyan mencermati momentum Safari Ramadan ini menjadi wadah kegiatan berkesinambungan antara pemerintah daerah dengan kecamatan dan kampung. Berbagai program pembangunan kemanusiaan dan perekonomian yang telah dirancang oleh pengurus kampung dan masyarakatnya dapat tersampaikan. Camat Kotogasip juga menyampaikan perkembangan penularan COVID di Kecamatan Kotogasip per 26 April 2021 didapat penambahan 4 kasus positif COVID-19 di wilayahnya. Tentunya ini membuat pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk senantiasa waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, serta mengajak semua elemen masyarakat untuk sadar dan peduli COVID-19. Camat juga menghimbau masyarakatnya untuk berlebaran di Kotogasip saja. Untuk wilayah kita, untuk hari ini saja, tanggal 26 April 2021, wilayah kita di Kecamatan Kotogasip ini ada 4 masyarakat kita yang positif COVID-19. Ini memang tidak di Kampung Tasik Seminai, ini di Pangkalan Pisang dan 3 orang di Kampung Pampandan. Intinya adalah setiap keluar dari rumah, setiap melaksanakan kegiatan apapun itu kegiatannya, tetap menggunakan masker. Lebaran Idul Fitri kami mohon dengan sangat untuk tetap lebaran saja di Tasik Seminai. Sekretaris Daerah kembali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi penyebaran COVID-19, di mana Riau telah berada di peringkat ketiga dalam penyebaran COVID-19 di Indonesia dan Kabupaten Siak berada di peringkat kedua penyebaran COVID di Riau setelah Pekanbaru. Dalam program Safari Ramadan, pemerintah Kabupaten Siak sudah dirancang sedemikian rupa rangkaian kegiatan dengan mengadakan rakor pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan sudah menjadi pekerjaan besar bagi daerah untuk dapat diselesaikan secara keseluruhan. Tidak hanya dengan pertemuan saja, tapi melakukan kerja nyata dengan memanfaatkan program-program yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Nah, inilah mungkin disadari oleh pemerintah daerah supaya hal ini bisa teratasi dengan baik, supaya benar-benar tercapai, terwujud apa yang diharapkan dalam usaha kita dalam mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Kabupaten Siak ini. Inilah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan seperti yang dilaksanakan pada siang hari tadi. Memasuki pertengahan Ramadan, Sekretaris Daerah mengajak masyarakat untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis berupa sajadah, Al-Quran terjemahan, bantuan barang senilai 10 juta rupiah dari CSR, Bank Riau Kepri, dan Al-Quran dari LPTK Kabupaten Siak yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman. Kotogasip, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, guna mendukung pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfedri dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melakukan penandatanganan draft nota kesepahaman di Hotel Primer Pekanbaru. Pemerintah Kabupaten Siak dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM sepakat untuk melakukan sinergi sumber daya yang dimiliki masing-masing guna mendukung pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah dalam peta Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG Provinsi Riau. Sinergitas tersebut diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan langsung oleh Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI bersama Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia Hartono di Hotel Primer Pekanbaru. Nota kesepahaman ini juga akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Siak dan BRGM dalam melaksanakan kegiatan restorasi ekosistem gambut, baik dalam perencanaan, monitoring, penelitian, dan pengembangan terkait dengan restorasi ekosistem gambut dengan memanfaatkan keunggulan teknologi, data, dan informasi. Dalam sambutannya, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia Hartono menyebutkan, kegiatan ini guna memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa dalam mempercepat target restorasi gambut yang dimulai pelaksanaannya di Provinsi Riau. Saya memulai kunjungan kerja di Riau
guna membangun silaturahmi dan memperkuat sinergi dengan Pemda provinsi dan kabupaten, pemerintah desa dan para pihak lain untuk mempercepat penyelesaian target restorasi gambut dan memulai pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Provinsi Riau. Kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di Provinsi Riau yang turut dihadiri oleh Bupati Bengkalis yang juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang sama. Unsur Forkopimda Provinsi Riau, pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Riau, Asisten 1 Sekda Kabupaten Siak, BPBD dan Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan di Provinsi Riau. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Arfan Usman ikuti peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-25 tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan diperingati secara virtual. Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-25 tahun 2021 diperingati secara virtual yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, diikuti Gubernur, Wali Kota, dan juga Bupati se-Indonesia ini berlangsung di ruang Bandar Siak Kantor Bupati Siak dan diikuti oleh Sekda Siak Dr. Andes Haji Arfan Usman. Dalam pengantar sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Hari Otonomi Daerah seyogyanya diperingati setiap tanggal 25 April dan berhubung tahun ini bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksananya diadakan pada hari Senin 26 April 2021. Adapun untuk tema peringatan Hari Odda tahun 2021 mengusung tema Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat sehat, ekonomi bangkit, dan Indonesia maju. Dalam peringatan Hari Odda ke-25 tahun 2021 ini, turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Haji Azmi SE, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemkab Siak Dr. Andes Haji Jamaluddin, utusan dari Polres Siak, utusan dari Dandim 0303 Bengkalis, serta perwakilan dari Pengadilan Negeri Siak. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, malam ke-16 Ramadan 1442 Hijriah, pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan safari Ramadan di Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang. Rombongan Bupati Siak kembali melaksanakan safari Ramadan bertempat di Masjid Al-Azhar, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang di malam ke-16 Ramadan 1442 Hijriah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di setiap kegiatannya. Kegiatan safari diawali dengan buka puasa bersama di Masjid Raya Baitur Rida, Kecamatan Tualang, serta dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Azhar, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang. Bupati Siak Alfedri dalam sambutannya menjelaskan, selain menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah kabupaten bersama masyarakat setempat, Alfedri juga ingin menyampaikan langsung ke masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Apalagi saat ini, Kabupaten Siak telah memasuki zona merah penyebaran virus corona setelah Kota Pekanbaru. Malam hari ini kita melakukan protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah. Sholat tarawih dan zikir ini sesuai dengan surat edaran Menteri Agama. Ini aturannya secara nasional. Nah ini juga harus kita patuhi. Bukan karena malam hari ini Pak Bupati datang, Wakil Ketua Undang Agama datang, ya rombongan dari kecamatan datang. Ini selanjutnya. Karena kita rindu Pak. Ya, tahun lalu betapa kita sedih. Ya tak bisa kita sholat tarawih dan zikir berjamaah di masjid kebanyakan ya ada juga kalau sekarang semua tidak juga ada dicuri gitu. Dimatikan aja lampu di luar, di dalam matikan lampu di luar, di dalam ada yang dimatikan gitu. Ada tarawih di dalam kami tahu. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pada safari Ramadan di Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, secara simbolis Bupati Siak menyerahkan 1 rol sajadah dan Al-Quran terjemahan serta bantuan uang tunai senilai 10 juta rupiah. Dan bantuan tersebut diterima langsung oleh pengurus Masjid Al-Azhar Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang.
untuk Masjid Al-Azhar Medan Barat Kecamatan Tualang. 10 juta rupiah dari jasa PT Bank Beliau Petri. Sementara Camat Tualang yang diwakili Sekretaris Camat Tualang Hari Darmawan menyampaikan, meskipun Kampung Medan Barat masih rendahnya penyebaran virus COVID-19, namun masyarakat diminta untuk selalu tetap waspada serta melakukan penerapan protokol kesehatan dalam melakukan berbagai kegiatan. Hari ini, pada minggu ini, terakhir ini di negeri India, boleh dibuka berita informasi. Sampai 2.200 COVID aktif, bahkan banyak yang meninggal dunia. Nah, ini yang perlu kita waspadai sampai kita tertular pada fase gelombang kedua. Nah, gelombang pertama tahun kemarin kita anggap sudah masuk normal, kita lengah, akhirnya kita lengah. Nah, kita berharap semakin waspada untuk menjaga protokol COVID kita laksanakan. Tetap memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan memakan makanan bergizi supaya imunitas daya tahan tubuh kita buat Allah terhindar dari virus COVID-19 ini. Dari Kecamatan Tualang, Tim Liputan mengabarkan. Bupati Siak tinjau lokasi banjir di Kecamatan Tualang. Informasi lengkapnya usai jeda iklan berikut ini. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Lenteng Hulu, Amping, Grand Gerak. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang Mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Aku ngentang dulu nih. Pak Amin dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dia katu di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai.
tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love donat 1001. Saudara, dua kampung di Kecamatan Tualang yang terendam banjir akibat meluapnya air pasang yang terjadi beberapa hari lalu, dan Bupati Siak Alfedri meninjau langsung ke daerah banjir tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Tualang, Bupati Siak Alfedri meninjau lokasi banjir di Kampung Pinang Sebatang Barat dan Kampung Tualang. Banjir ini akibat meluapnya air pasang yang terjadi beberapa hari lalu dan merendam 178 rumah warga. Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial pun telah mendirikan tenda bagi korban banjir dan tersedia bantuan berupa beras, telur, minyak goreng, sarden, dan mie instan sebanyak 150 paket dari PT Bumi Siak Pusako. Tergantung jam 3 subuh, berarti jam 3 sore pasang. Jam 11. Bupati Siak Alfedri mengatakan penyebab banjir yang terjadi di Kecamatan Tualang ini pasalnya air pasang melanda pemukiman warga yang memiliki tanah rendah, serta adanya cekungan air yang merendam rumah warga tersebut tidak ikut surut. Nah, barangkali ya apakah nanti sistem pintu air ya seperti yang ada di daerah lain lah, dan juga kalau pintu air berarti waktu pasang ditutup ya, itu ada hujan dari daerah hulu Sungai Perawang. Itu kan nanti jika itu bisa dibantu membuang airnya pompa, itu yang paling mungkin gitu kan teknologi. Cuman ini kan anggaran besar. Karena tadi Dinas PU saya minta untuk membuat usulan ke balai wilayah sungai, sungai dari Kementerian PU, kemudian dapat dukungan dari APBN ya, bekerjasama dengan APBD. Nantikanlah anggaran luas kelihatan seperti apa, penanganannya lebih baik, lebih permanen dan komprehensif. Makanya perlu ada kajian, makanya mungkin dari Dinas PU akan turun jauh lokasi. Nah, untuk yang terdampak tentu kita bantu dari sembako dan lain-lain. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, saudara, pemanfaatan potensi unggulan kampung dalam menggerakkan ekonomi masyarakat prasejahtera diharapkan dapat menjadi usaha mikro yang dapat menopang dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. PKH ini ada yang lansia. Rapat koordinasi pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera merupakan pondasi dasar dalam menampung pemikiran dan masukan pemberdayaan ekonomi masyarakat supaya kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat ini dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini mengharuskan apa yang menjadi usulan dari kelompok-kelompok usaha masyarakat dapat dijalankan dalam upaya meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Perencanaan awal menjadi embrio ekonomi mikro masyarakat yang menggerakkan UMKM dan kelompok usaha yang nantinya dapat dibantu melalui dana desa dan sebagainya. Hal inilah yang difokuskan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Siak ketika memimpin rakor pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera di Balai Kampung Keranji Kukuh, Kecamatan Kotogasip. Nah, di samping itu kita juga punya program pengentasan kemiskinan. Di mana kalau kita tahu kemiskinan di Kabupaten Siak saat ini sekitar 5,6%, yang kita kenal dengan masyarakat prasejahtera. Ini juga merupakan program kita yang harus kita kurangi sehingga nanti yang masyarakat yang prasejahtera ini lama-lama menjadi sejahtera. Setiap perencanaan dan masukan kegiatan ekonomi mikro ini sudah harus selesai pada bulan Mei 2021 dan akan segera dilaksanakan pada tahun 2022. Untuk itu, kepada kepala kampung diminta untuk dapat mengakomodir kebutuhan dan usulan kelompok usaha masyarakat.
Tingkat keberhasilan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera ini adalah kemampuan dan keseriusan masyarakat dalam menjalankan usaha ekonomi masyarakat yang sudah dirancang dan disetujui pelaksanaannya. Karena usaha yang diusulkan nantinya akan langsung dieksekusi oleh kelompok masyarakat itu sendiri, sedangkan seluruh biaya operasionalnya ditanggung oleh pemerintah. Tahap awal ini merupakan kegiatan stimulan untuk membuat atau mengembangkan usaha lainnya bagi kelompok masyarakat lain pula nantinya. Kepala Bapeda Kabupaten Siak juga mengingatkan kepada kepala kampung dan kelompok usaha bahwa usulan kegiatan ekonomi yang diusulkan adalah kegiatan unggulan atau potensi unggulan dari tiap-tiap kampung, sehingga tujuan pemerintah daerah untuk menciptakan One Village One Product dapat terrealisasi. Dari Keranji Guguh, Koto Gasip, Tim Liputan melaporkan. Saudara PLT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mengingatkan agar setiap kelompok usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera dapat memanfaatkan secara maksimal dan juga melakukan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai sumber dana yang diperoleh. Mengenai pertanggungjawaban anggaran yang diberikan dalam program pemberdayaan ekonomi dan program pengentasan kemiskinan, ini tentunya tergantung dari sumber dana yang diberikan kepada masing-masing kelompok. Nah, sumber dana kalau melalui APBD itu kan pertanggungjawabannya melalui OPD terkait atau OPD teknis. Nah, kalau dari dana desa, dilihat dulu dana desa yang bersumber dari APBN, nah itu melalui mekanisme sampai ke KPPN Pekanbaru. Nah, kalau melalui APBD itu sama seperti kita pertanggungjawaban APBD dan tentunya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian kepala desa mengajukan usulan dalam bentuk proposal dan dokumen-dokumen sesuai dengan petunjuk teknis, kemudian mengajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Setelah di Pemberdayaan Masyarakat Desa diverifikasi, divalidasi semua usulan-usulan tersebut, kalau sudah lengkap diusulkan kepada Badan Keuangan Daerah. Dan oleh Badan Keuangan Daerah diverifikasi kalau udah oke sesuai dengan SISDUR, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, ya kita lakukan pencairan. Tapi kalau yang bersumber dari dana transfer, dana APBN, itu harus melalui KPPN Pekanbaru. Nah, untuk dana awal, ini kan memang Pak Bupati mengarahkan agar masing-masing desa menggunakan dana desa. Karena dana desa bisa digunakan 60% untuk pemberdayaan ekonomi dan 40% untuk kegiatan dana di desa. Nah, kalau menggunakan dana desa itu kan otomatis sudah melalui pencairan mekanisme dana desa dan itu bisa langsung mereka, tapi proses pencairan tetap melalui Badan Keuangan Daerah. Saudara Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Budi Wono mengatakan, dengan terjadinya lonjakan peningkatan kasus tertular COVID-19 di Kabupaten Siak, saat ini Pemkab Siak telah menambah lagi tempat isolasi bagi penderita yang tertular virus COVID-19, yakni di Hotel Yasmin dan juga di area perusahaan PT RAPP Indah Kiat Perawang. Sehingga dengan penambahan kasus ini dapat kami informasikan juga selama ini RSUD Kabupaten Siak, RSUD Tengku Rafian, yang dimana di dalam RSUD ini tersebut terdapat 65 tempat tidur, itu sekarang kita isi sebanyak 71 tempat tidur. Ya, jadi sudah terisi semua, sudah penuh semua. Asrama haji juga demikian. Ada 50 tempat tidur sudah terisi semua, ya. Nah, sehingga kita juga sudah membuka tempat isolasi baru, mengaktifkan kembali Hotel Yasmin, di mana di Hotel Yasmin ini ada 40 tempat tidur, sekarang sudah kita isi sebanyak 30. Nah, demikian juga tempat isolasi yang ada di Perawang, yang di areal PT Indah Kiat itu juga sudah terisi semua.
Ya, jadi dengan kondisi-kondisi ini tentu kita juga sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak bahwa virus ini masih terus menyebar. Menginfeksi kepada kita semua. Saudara, dalam membentuk usaha ekonomi kampung, pemerintah Kecamatan Kotogasip ikut membantu dalam mengarahkan dan memetakan potensi kampung sehingga dapat menjadi produk unggulan, berkesinambungan dan juga dapat dikembangkan secara baik. Ya, karena memang setiap desa itu dia memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita satu kecamatan itu satu potensi unggul ada. Karena ini juga menunjang kegiatan program UMKM dari Pak Bupati untuk masyarakat prasejahtera. Berasal tentunya kelompok ini dari masyarakat penerima kartu manfaat yaitu PKH. Nah, itulah yang akan nantinya dikelompok-kelompokkan untuk sebagai usulan penghulu ke dinas terkait. Sehingga tadi sebagai contoh hari ini kita di Kampung Keranji Guguh sudah ada 6 kelompok yang dibentuk untuk diusulkan ke dinas, tapi hanya satu kelompok yang nanti akan diusulkan. Kebetulan kita dari Kampung Keranji Guguh ini dari Dinas Peternakan dan Perikanan bahwa untuk UMKM pengusulannya yaitu ikan nila bioflok. Ya, kalau kita sebetulnya berkeinginan tentu berdasarkan dari potensi yang ada di kampung-kampung. Potensi yang ada di kampung-kampung itu sangat berbeda. Walaupun memang masyarakat kita hobinya beternak lele, ya tentu kita akan lebih fokus kepada lele. Nah, maka kita lihat nanti di tahun depan 2022 tersebut tentu nampak kelihatan mana yang lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat. Apakah lele, apakah nanti sapi, apakah itu nanti ternak kambing atau ikan nila dan lain-lainnya. Melihat dari situlah nanti kita akan coba tentunya fokus kepada satu. Tentunya Pak Penghulu jika nanti program ini berjalan, tentunya harapan kita agar selalu diawasi dan dipantau perkembangan itu sehingga betul-betul program ini terlaksana dengan baik. Itu harapan kita. Dan tentunya juga harapan kita selanjutnya adalah kepada Pak Penghulu lebih banyak lagi berinteraksi ke bawah untuk supaya menggali potensi-potensi yang ada. Sehingga yang selama ini mungkin sifatnya UMKM atau potensi yang berkembang di situ saja, tapi mungkin potensi yang lain mungkin belum tergali. Nah, inilah yang perlu dicari oleh kawan-kawan Penghulu sehingga program dari Pak Bupati yang 1000 UMKM itu bisa berjalan dengan baik. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Lenteng Hulu, Amping, Grand Gerak. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Aku ngentang mau nih. Pak Amin dari mana apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu
sakit dia perut dia katu dia lambung. Ibu ni apa pasal ni? Ada Ini Pak, kebetulan ada jamu untuk lambungnya, Bapak bisa coba ya. Jamu Ragil Ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk Ragil Ayu di Bandar Sungai. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love donat 1001. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Saudara, malam ke-17 Ramadan 1442 Hijriah, pemerintah Kabupaten Siak menggelar peringatan Nuzul Quran di Masjid Islamic Center dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Peristiwa Nuzul Quran merupakan peringatan waktu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Bupati Siak mengajak masyarakat untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan menjadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dalam membangun dan menghidupkan rumah-rumah tahfiz dan menjadi negeri penghafal Al-Quran. Mengingat ditetapkannya Kabupaten Siak sebagai zona merah penyebaran COVID-19, Bupati mengajak dan mengharapkan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya menahan diri dan menjalankan protokol kesehatan COVID-19, sehingga angka penularan COVID-19 dapat lebih ditekan lagi. Dengan harapan untuk semakin tahu kita melakukan kegiatan Al-Quran, semakin kita mencintai Al-Quran, semakin bisa lebih banyak membaca Al-Quran, menghayati dan mengamalkannya. Al-Quran adalah bukti kita sebagai hamba Allah beriman, dan Al-Quran adalah salah satu iman.
Dalam tausiah bersama Ustadz Samsur Rizal mengajak jemaah untuk bergembira sebagai kaum muslimin dikarenakan kita memiliki dua hal yang sangat baik, yakni Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijaga kesuciannya telah mengatur setiap sisi kehidupan manusia dalam setiap firman-firmannya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia, di mana tidak ada satupun dari isi Al-Quran yang kontradiksi. Nabi Muhammad. Yang kedua, kita punya Al-Quran. Al-Quran kitab suci yang kesuciannya itu tidak diragukan sedikit pun. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kulliman mauta. Kalau ada bacaan yang bisa membuat bumi bergoncang, bumi pecah, bumi bergoncang, gunung pecah, orang mati bisa bicara lagi, itu karena bacaan Al-Quran lagi. Peringatan nuzul Quran menjadi momentum untuk memahami pesan di dalam Al-Quran serta mengamalkannya sebagai pedoman untuk membangun peradaban yang lebih unggul, maju, dan mulia. Tim Liputan mengabarkan. Untuk itu, saudara, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK Kabupaten Siak bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Cabang Siak menyerahkan bantuan bahan pokok kepada warga kurang mampu. Bantuan sebanyak 80 paket ini disalurkan kepada kaum duafa, janda tua, dan fakir miskin di Kecamatan Pusako serta Sungai Apit. Paket bahan pokok ini terdiri dari beras, gula, dan minyak makan, serta telur diserahkan secara simbolis oleh perwakilan Bank Riau Kepri Cabang Siak kepada Ketua PKK Kabupaten Siak Rasida Alfedri dan diteruskan ke masyarakat. Selain itu, PKK Siak juga memberikan uang sagu hati kepada warga prasejahtera tersebut. Istri Bupati Siak ini berharap bantuan tersebut bisa meringankan sedikit beban hidup masyarakat, khususnya di saat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dan masa pandemi COVID-19. Ya, kami ini mungkin jumlahnya tak seberapa ya Pak ya dibandingkan masyarakat lain yang prasejahtera yang membutuhkan. Tapi mudah-mudahan ini jadi motivasi lah bagi para dermawan yang ada di Sungai Apit, perusahaan yang di Sungai Apit juga ikut membantu. Karena kalau kita lihat prasejahtera di sini jauh banyak kan, tapi kami baru bisa membantu 40. Tapi ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi yang lain untuk membantu juga masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, perwakilan Bank Riau Kepri Cabang Siak Fitri Haryani mengatakan kalau bantuan itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial pihaknya, terutama dalam masa wabah COVID-19 dan bulan Ramadan. Pihaknya turut membantu Pemda dengan menyalurkan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya mewakili dari pimpinan PT Bank Riau Kepri Cabang Siak, sempena dengan bantuan ini, setiap tahunnya pemerintah daerah Kabupaten Siak meminta CSR melalui Bank Riau Kepri, karena CSR itu sudah dianggarkan setiap tahunnya. Jadi kami hanya membantu pemerintah Kabupaten Siak untuk menyalurkan berdasarkan proposal-proposal yang masuk ke PT Bank Riau, terutama salah satunya pembagian sembako ini. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP Kabupaten Siak menggelar operasi justisi penegakan protokol kesehatan COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Dan pada operasi justisi yang digelar pada Jumat lalu, terjaring 34 orang pelanggar yang tidak menggunakan masker. Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Siak semakin meningkat. Petugas gabungan terus menggelar razia protokol kesehatan selama bulan suci Ramadan. Razia prokes dengan sasaran warga yang tidak menggunakan masker kali ini digelar di Simpang 3, Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Jumat 23 April 2021. Razia melibatkan petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Enggak, bukan gitu tadi. Kenal aja di sini. Capek dah kita nih.
Masa kalian aja terus ngomong diapain? Ada. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, Kaharudin Esos MSI, melalui Kabid Penegak Perundang-undangan Daerah Subandi Esos MSI yang memimpin giat tersebut mengatakan, razia atau operasi justisi penegakan disiplin dan penegakan hukum prokes COVID-19 selama bulan Ramadan itu digelar dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Subandi mengatakan selama bulan Ramadan, aktivitas masyarakat terutama pada sore dan malam hari sangat padat. Pemerintah mengizinkan pelaksanaan kegiatan ibadah sholat tarawih dan witir pada bulan Ramadan di masjid maupun musola, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Subandi meminta kesadaran masyarakat agar terus mematuhi prokes yang ditetapkan pemerintah seperti tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat beraktivitas. Terkait kasus positif COVID-19 di Kabupaten Siak semakin meningkat, Subandi menjelaskan tim justisi bersama instansi terkait terus berupaya menekan penyebaran virus corona dengan cara gencar menggelar razia prokes di sejumlah tempat yang berpotensi menjadi penularan COVID-19. Pada razia prokes kali ini ditemukan 34 orang pelanggar tidak memakai masker. Mereka diberikan sanksi teguran lisan dan membuat surat pernyataan. Selama razia, petugas memberikan himbauan secara humanis dengan tujuan agar masyarakat memahami maksud operasi justisi yang sering dilakukan, sehingga warga tidak mengulangi abai terhadap prokes saat keluar rumah. Lupa tadi Pak. Lupa? Iya. Kan udah tahu selama ini orang pakai masker kan? Iya, biasanya saya pakai masker. Semalam pun pakai terus. Iya, tadi keburu-buru Pak. Operasi justisi ini juga dihadiri oleh Camat Siak, Tengku Indra SSTP. Indra menghimbau kepada seluruh masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan setiap melakukan kegiatan saat berada di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Siak bersama dari Satpol PP, Kepala Bidang Satpol PP, dan juga dari TNI Polri yang pada hari ini melaksanakan kegiatan tentunya dalam penerapan protokol kesehatan untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Siak. Dan juga pada hari ini terjaring 34 dari hasil kegiatan ini 34 orang yang tentunya kita lakukan tindakan dalam bentuk surat pernyataan. Tentunya ke depan harapan kita semua, masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker di setiap kegiatan. Terutama di bulan Ramadan ini dilaksanakan pada sore hari yang mana selalu tempat kerumunan orang. Harapan kita tentunya seluruh masyarakat dapat mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, cukup sekian dari kami. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada TNI, Polri, dan juga dari Satpol PP Kabupaten Siak. Dari Jalan Dr. Sutomo, Uci Toro mengabarkan. Untuk itu, saudara, tim penggerak PKK Kabupaten Siak bersama PT BSP kembali salurkan bantuan sembako di Kecamatan Siak. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di bulan suci Ramadan. Bantuan sembako ini didistribusikan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Siak bersama PT Bumi Siak Pusako. Dengan total bantuan yang disalurkan sebanyak 320 paket untuk 8 kecamatan di Kabupaten Siak, diantaranya Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, Kecamatan Kotogasip, Kecamatan Sabaau, Kecamatan Tualang, Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, dan Kecamatan Sungai Mandau, yang diperuntukkan bagi kaum duafa, para janda, dan masyarakat prasejahtera. 5 tahun berjalan, kegiatan ini telah menjangkau lapisan masyarakat hingga di tingkat kampung. Namun akibat pandemi COVID-19, penyaluran bantuan ini hanya bisa menjangkau di 8 kecamatan di Kabupaten Siak.
Sementara dari 320 paket yang disalurkan, setiap kecamatan mendapatkan 40 paket bantuan yang berisikan bahan sembako, serta bantuan uang tunai dari tim penggerak PKK Kabupaten Siak. Saat menyalurkan bantuan di Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Ibu Haja Rasida mengharapkan bantuan yang diserahkan dapat meringankan beban masyarakat selama Ramadan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan selama 1 tahun. Sementara itu, Camat Siak mengungkapkan bantuan ini dilaksanakan setiap tahun dan pada tahun ini, Kecamatan Siak mendapatkan 40 paket sembako dari tim penggerak PKK dan PT Bumi Siak Pusako. Sementara Camat Siak mengungkapkan bantuan ini dilaksanakan setiap tahun dan pada tahun ini, Kecamatan Siak mendapatkan 40 paket sembako dari tim penggerak PKK dan PT Bumi Siak Pusako. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, meskipun di masa pandemi COVID-19, pasar takjil Ramadan masih menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berburu menu berbuka puasa. Beragam menu makanan dan juga minuman dijajakan seperti air kelapa muda, kue, dan beragam menu lainnya. Seperti apa suasana berburu takjil di sepanjang Jalan Benteng Hulu, Kecamatan Mempura? Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana di sepanjang Jalan Simpang 4 Benteng Hulu, Kecamatan Mempura setiap sore selama bulan suci Ramadan. Kawasan yang terletak di dekat objek wisata Tangsi Belanda ini selalu dipenuhi penjual dan pembeli takjil. Ragam makanan dan minuman takjil yang menyegarkan menjadi buruan warga sebagai santapan saat berbuka puasa bisa Anda dapatkan di kawasan ini. Pada bulan suci Ramadan seperti saat ini, masyarakat setempat memanfaatkan waktu jelang berbuka puasa untuk menjajakan dagangannya. Seperti salah seorang penjual air kelapa muda di Simpang 4 Benteng Hulu, Kecamatan Mempura ini. Ia mengaku meski ada kenaikan harga, namun perharinya air kelapa segar yang ia jajakan mampu terjual 40 hingga 50 buah kelapa muda. Harga kelapa pun makin melonjak naik. Ada pembeli, ada juga yang tak nampak orang yang biasa kan. Sementara Denny, salah seorang penjual takjil yang kami temui, mengaku bahwa pemasukannya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, meski masih masa pandemi COVID-19. Dulu kan sebelum pandemi corona ini 2 tahun kami udah jualan sebelum pandemi. Setelah pandemi, ini kan 3 tahun, mana ada 2 tahun kemarin. Kalau pandemi rasanya tak terasa betul lah, kalau kami lah ya. Kalau untuk jualannya. Harga sajian takjil berbuka puasa yang dijual di kawasan ini pun sangat terjangkau, mulai dari Rp1.000 hingga Rp10.000. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi dari Kecamatan Mempura tadi sekaligus menutup kabar Siak untuk edisi hari ini. Saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 selama menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.